Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman mahasiswa kelas reguler malam. Banyak yang menanyakan bagaimana cara mengerjakan soal di praktikum PBO untuk tugas dan analisa yang nomor 2, yaitu buatlah sebuah program untuk menghitung nilai akhir dari gerbang logika OR, XOR, dan AND. Jadi dalam suatu komputer itu istilahnya itu ada biner, ada 0 sama 1. Sebenarnya yang terjadi di komputer adalah proses tadi 0 1 tadi disimpan di di memori, terus kemudian di address, terus kemudian dieksekusi, disimpan, dieksekusi, disimpan terus seperti itu. Nah, dasarnya atau basicnya itu adalah gerbang logika. Gerbang logika ada banyak macam, ada OR, tadi AND. Yang paling sering digunakan adalah OR sama AND itu. Kalau XOR itu adalah kebalikannya dari OR. Kalau XAND berarti kebalikannya dari AND. Nah, di tugas ini kita nanti akan mencoba membuat program yaitu untuk gerbang logika OR, XOR, dan AND. Oke, langsung saja kita buka netbingnya. Kita buat dulu projectnya. File, new project, terus pilih Java application, terus tekan next. Nah, di sini kita pilih foldernya dulu, PBO Unisba. Oke, kita namai projectnya penggunaan operator logika, gitu aja ya. Terus pada create main classnya ini jangan dicentang biar nanti tidak ada void mainnya, kita buat manual saja, jadi di uncheck saja ini seperti ini. Kemudian tekan finish. Nah, muncul satu project. Di sini namanya penggunaan operator logika. Lalu sudah tekan source package-nya seperti ini. Klik kanan, new Java package. Kita masukkan ke package itu adalah istilahnya nanti dalam kelas-kelas kita jadikan satu folder gitu. Oke, kita namain pertemuan keberapa, W2 tugas 2 nggih. Tugas 1 maaf. Tugas 1. Udah gini. Kalau sudah tinggal klik kanan. Kita bikin filenya. Kita namai operator logika. Kalau sudah tekan finish. Nah, nanti di bagian project akan muncul satu file operator logika.java. Nah, kodenya seperti ini kosong. Nah, sekarang kita mulai ngoding. Oke, saya zoom saja biar kelihatan jelas. Oke, di Java atau di beberapa macam bahasa pemrograman pasti ada salah satu metode yang digunakan untuk menjalankan file utamanya, yaitu dinamakan kalau di Java yaitu metode void main. Jadi kita buat dulu public static void main, terus string args. Nah, ingat teman-teman, kalau misalnya nulis itu gunakan autocomplete. Autocomplete itu caranya bagaimana? Tekan Ctrl Ctrl plus spasi gitu di kalau misalnya mengetik. Jadi nanti otomatis codingannya akan ngetik sendiri gitu. Oke, kita buat dua variabel dengan tipe boolean. Boolean itu apa? Boolean itu adalah tipe data yang memiliki dua nilai, bisa true
ataupun bisa false, 0 ataupun 1. Oke, boolean B sama dengan kita set false. Terus kita set hasil outputnya untuk is n. Nanti hasilnya n itu seperti apa, yaitu a n b. Nah, ini loh yang disebut operator logika. Saya full ini, kelihatan nggak? N ya, tandanya kalau untuk membandingkan itu 2 kali n nya seperti ini. Jadi nanti kalau true and false hasilnya apa gitu ya. Boolean berikutnya is or. Or itu simbolnya seperti garis 2 berdiri ini. Artinya A or B. Berikutnya boolean is not A. Tandanya tanda seru. Not itu artinya tidak sama dengan. Berikutnya boolean is not B. Tandanya berarti not B. Nah, kita pengen menampilkan hasil dari is A, menampilkan hasil dari is or, atau menampilkan hasil dari is not, atau menampilkan hasil dari is not B. Nah, bagaimana caranya? Untuk menampilkan hasilnya di konsol atau terminal istilahnya, tapi kalau di pemrograman Java itu namanya konsol. Kita pakai ini, system.out.println. Gini sih, sebentar, saya bahas print dulu. Ini saya ajarkan autocomplete. Kalian tinggal nulis S, Y, gini, terus kemudian tekan Ctrl spasi. Nah, nanti akan muncul autocomplete-nya gini. Tinggal tekan aja, pilih arrow, mouse arrow, tanda atas, kiri, kanan, bawah yang ada di keyboard kalian. Terus pilih salah satu, tekan enter. Nah, dia langsung nulis sendiri seperti ini. Sistem out print itu gunanya untuk apa tadi? Menampilkan ke konsol. Karena ini belum GUI, nanti ke dunia hitam putih yaitu di konsol. Oke, kita tampilkan value dari A plus yang mau dicetak adalah tulisan N plus B, terus kemudian sama hasilnya dengan plus is. Nah, Ctrl space ya, ini lihat, saya nulis is, terus kemudian saya Ctrl space, nanti akan keluar. Nah, pilihannya is apa, is n. Sudah seperti ini. Ini artinya apa? Ini A ini adalah nilai dari baris 17 ini yang saya blok. A berarti kan true. Terus B itu nilainya false, yang di baris 18 ini false. Jadi nanti akan menampilkan ini yang baris 25 ini akan menampilkan true and false itu hasilnya bagaimana gitu. Kita tampilkan, terus kemudian yang is n, terus berikutnya is or. Tinggal copy paste aja dari codingan ini. Jadi cara copy paste bagaimana? Letakkan mouse-nya di depan sini. Ingat, untuk ngoding jangan biasakan pakai mouse tapi pakai keyboard. Jadi misalnya mouse kalian masih di belakang caretnya, caret itu yang kedip-kedip ini, kalian tekan shift di keyboard, terus kemudian tekan home, maka dia akan ngeblok dari belakang ke depan. Kemudian tekan Ctrl C untuk copy, kemudian tekan arrow left, arrow right, terus kemudian enter, kemudian paste. Ya, tinggal diganti isinya saja, is or. Terus ini diganti aturannya apa, or. Udah, paste. Nah, yang bawah is, yang belum apa, not ya, not A, terus not B. Nah, ini tinggal diganti saja isinya, not A, not B. Ya, kalau sudah, tekan untuk menyimpan, tekan Ctrl S.
Nah, kalau untuk menjalankan bagaimana? Kalian bisa masuk ke sini, tekan run, terus kemudian run main project, ataupun langsung ke run file. Nah, kalau run main project berarti nanti hanya file yang memiliki void main saja yang dijalankan. Tapi ada kalanya nanti dalam satu project atau dalam satu package itu main projectnya ada banyak. Nah, cara ngetesnya bagaimana untuk menjalankan satu main project, satu main void main saja? Kalian tekan ini Shift F6, berarti hanya menjalankan file yang pengen kalian jalankan. Berarti gini ya, run, terus pilih run file. Nah, nanti akan jalan hasilnya seperti ini di bagian output. Nah, ini true and false hasilnya apa? Oh, ternyata false. True or false hasilnya true. True not A, false hasilnya false. True not B, false hasilnya true. Oh, berarti maaf, ini sistem yang bawah salah, sistem printnya. Kita benahin dulu sebentar. Berarti ini cuma ini aja, not A, nggak usah A nya nggak usah ditampilkan. Ini not B. Oke, terus ini A nya nanti pakai quote. Tanda quote itu untuk string ya. Nah, quote itu yang ini loh, yang petik 2. Petik 2 di atas itu namanya quote. Kalau titik koma itu namanya semikolon. Oke ya. Not A, not B. Oke. Kalau sudah, tekan apa tadi untuk menjalankan filenya, yaitu run file, Shift F6. Nah, hasilnya true and false. Ini kalau kalian lihat, true and false hasilnya false. True or false hasilnya true. Not A, false, maka hasilnya false. Oh, berarti iya benar, not. Berarti kan A tadi kan isinya apa? A tadi kan isinya true. Berarti kalau not true berarti hasilnya false. Berarti benar ya, false. Yang bawah not B. B tadi apa? False. Berarti kalau not B kebalikannya B, true ya. Nah, maka di sini nilainya true. Nah, jadi tugasnya coding saja seperti ini. Silahkan di coding seperti ini. Terus kemudian tampilkan outputnya, jelaskan hasilnya. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa ini YouTube-nya di subscribe. Jadi kalau misalnya ada video mengenai praktikum PBO nanti mulai minggu ketiga saya akan buatkan tutorialnya. Kalian bisa dapat notif langsung dari YouTube tersebut. Oke ya. Sekian saya akhiri tutorial untuk mengerjakan penggunaan operator logika hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.